Got it. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perbandingan strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorisme. Next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dita Indah Puspitasari. Yang kedua yaitu ada Evelyn Fiona Layuk. Yang ketiga Fahra Rabiah Al-Adawiyah Fitri. Dan yang terakhir Farhan Daiman. Next. Nah, materi pertama yaitu strukturalisme. Akan dibawakan oleh saudari Evelyn. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya Evelyn Fiona Layuk akan menjelaskan materi tentang strukturalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener pada tahun 1867 sampai 1927. Titchener merupakan salah satu pengikut Wundt mengenai elemen kesadaran, tetapi Titchener berfokus pada struktur isi kesadaran. Itu sebabnya pemikiran Titchener dikenal sebagai aliran strukturalisme. Yang pertama, subject matter dan tujuan psikologi. Menurutnya semua subject matter itu ilmu pengetahuannya sama, termasuk ilmu psikologi yaitu pengalaman yang tentunya berbeda di tiap individunya, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Subject matter psikologi menurut Titchener adalah kesadaran sebagai kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Tujuan psikologi menurut Titchener adalah menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan menentukan strukturnya, di mana Titchener lebih tertarik dengan elemen-elemen ketimbang keseluruhan dan fokus pada proses sintesis ketimbang analisis. Ia juga tertarik menganalisis pengalaman sadar yang sifatnya kompleks menjadi elemen dan menentukan strukturnya. Titchener juga menggunakan metode introspeksi dalam penelitiannya, sama seperti Wundt yang bersifat subjektif dan kualitatif. Yang kedua ada elemen kesadaran. 3 elemen kesadaran menurut Titchener, yakni sensasi atau elemen dari persepsi, kesan atau image atau elemen dari ide, dan afeksi atau elemen dari emosi. Sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan pada objek fisik yang ada di lingkungan. Kesan adalah elemen ide yang muncul sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman sebelumnya yang ada dalam ingatan. Afeksi merupakan elemen emosi yang muncul ketika mengalami suatu pengalaman tertentu. Titchener meyakini tentang apperception, yaitu elemen dasar kesadaran bersifat mekanistik. Adapun juga 3 masalah kesadaran yang menjadi fokus penelitian, yakni berhubungan dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Sekian materi tentang strukturalisme. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada saudari Fahra, kepada saudari Dita untuk menjelaskan. Sekian materi dari saya. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsionalisme. Pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, berbagai pemikiran psikologi banyak kemunculan. Salah satunya yaitu fungsionalisme yang didirikan oleh William James. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran dan Titchener yang fokus pada struktur kesadaran, William James lebih fokus pada fungsi dari kesadaran itu sendiri. Fungsionalisme adalah orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi, serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Nah, selanjutnya, materi behaviorisme akan dibawakan oleh saudari Fahra dan saudara Farhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang behaviorisme.
John Brodus Watson dianggap pendiri behaviorisme karena memiliki pengaruh yang kuat dan sukses mengembangkan idenya. Bagi Watson, psikologi hanya harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan kesadaran, pikiran, atau keadaan mental sebagai subjek matter psikologi. Psikologi harus menggunakan metode observasi atau pengamatan dalam mempelajari perilaku, tidak lagi mengintrospeksi sebagai metode penelitian kesadaran. Next. Greenwood mengatakan ada 3 alasan yang membuat Watson fokus pada perilaku. Yang pertama, mempelajari kesadaran dan keadaan mental hewan tidak bermanfaat dan teoretis, sama halnya dengan mempelajari perilaku manusia. Namun, tetap manusia memiliki perbedaan dengan hewan di mana manusia memiliki kemampuan berbahasa sedangkan hewan tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa. Yang kedua, ada beberapa kesulitan dalam mempelajari kesadaran, seperti definisi kesadaran, karakteristik pikiran yang sulit digambarkan, serta metode eksperimental introspection yang menimbulkan banyak masalah. Ketiga, psikologi harus memberikan kontribusi instan pada berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari behaviorisme. Ada 4 alasan Watson menyampaikan manifesto behaviorisme. Yang pertama, psikologi gagal menunjukkan karakteristiknya dan mengidentifikasi masalah yang berhubung dengan manusia. Kedua, gagal dalam mereplikasi temuan-temuannya menggunakan metode introspeksi. Ketiga, psikologi harus meninggalkan kesadaran sebagai subjek matter dan introspeksi sebagai metode. Keempat, perilaku binatang dan manusia dapat diteliti tanpa kesadaran dan pemahaman terhadap perilaku tersebut dianggap sama pentingnya. Selanjutnya ada Glassman dan Haddad 2009 menyatakan bahwa ada 3 pemikiran Watson yang berdampak luar biasa. Pertama, menekankan stimulus pada lingkungan dan respon yang tampak. Kedua, menolak konsep psikologi yang tidak didapat dari pembuktian observasi. Ketiga, memberikan perhatian khusus pada proses belajar dan pengalaman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi itu tadi pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.